Pisahkan Ami dengan buah hatinya, Tisha Ernie terancam 10 tahun penjara. Tentunya kalau merajuk kepada pasal yang dimaksud dengan pasal 328 atau 330 itu adalah penculikan kan terhadap anak. Nah, kita melihat bahwa di sini ancamannya cukup berat ya, 12 tahun, tetapi dasar daripada laporan itu harus jelas. Artinya apakah benar anak itu dicuri, sama siapa? Sama bapak kandungnya, masuk nggak unsurnya kan seperti itu. Tapi di sini kalau kita lihat dari delik aduan pidana ya yang masuk dalam laporan di Polda Metro Jaya yang kita lihat ini adalah pasal yang dikenakan adalah pasal perzinahan. Tentunya pasal perzinahan itu adalah pasal 284 di mana ancaman hukumannya sampai dengan 1 tahun penjara. Nah, kalau kita lihat di sini pasal 284 dan pasal Undang-Undang Kesehatan pasal 200 sampai 201 itu adalah yang menghalang-halangi untuk memberikan ASI kepada ibu terhadap anaknya, kemudian anaknya dibawa lari kan seperti itu. Mungkin polisi saat ini harus segera menindak atau mengembangkan kasus ini. Ya, rumah tangganya Amy, seorang warga negara Korea yang menikah dengan seorang warga negara Singapura dan memiliki 4 orang anak dan sedang ditugaskan di Indonesia. Aku ngikutin banget kasus ini karena Amy ini berjuang sendirian untuk mendapatkan justice atau keadilan ya, karena waktu itu dia tidak boleh bertemu sama anaknya. Mungkin sampai sekarang juga masih belum bisa bertemu sama anaknya. Tapi perlu aku ingatkan, karena kita tidak bisa melihat cerita dari kedua sisi dan masalah rumah tangga orang itu memang mereka yang menjalankan yang lebih tahu, jadi kita cuma bisa hanya melihat dari luarnya saja. Dari penglihatan aku secara garis besar, sulit melihat pihak istri ini sebagai orang jahatnya karena ada pihak ketiga yang terlibat. Apalagi pihak ketiga ini kita bisa tahu reputasinya dari rekam jejak sosial medianya. Yang membuat aku lebih geramnya lagi adalah permasalahan ini mengorbankan anak mereka yang keempat yang masih bayi dan tidak bisa mengkonsumsi ASI secara eksklusif. Kayak hampir semua permasalahan rumah tangga itu akan mengorbankan kesehatan anak ya, dari segi kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Dan dari yang aku tangkap dari sisi Amy ini, dia selalu memprioritaskan anak-anaknya dan tidak pernah mau menjelek-jelekan suaminya supaya anak-anak ini masih bisa hormat sama orang tuanya. Dan Amy ini juga menginginkan perceraian dengan baik-baik kalau suaminya itu sudah tidak mau bersama dengan dia lagi. Nah, kalau sudah sampai ke tahap perceraian kan nanti akan ditentukan ya siapa yang berhak untuk mengurus anak-anaknya. Aku juga ngelihat podcast dari sisi suaminya berserta anaknya yang pertama, tapi nggak tahu karena aku bias atau gimana ya, tapi aku nggak bisa merasakan empati dari video-video yang dari sisi suaminya. Kesan menjelek-jelekan atau memojokkan si Amy dan lebih membela si pihak ketiga. Penculikan anak di pasal 328 itu adalah 12 tahun penjara. Nah, nanti kita lihat apakah penculikan itu murni pelakor yang melakukan tindakan pidana tersebut, ataukah bapaknya yang melakukan tindakan tersebut, ibunya ikut pelapornya ikut serta. Nah, itu kita lihat dulu nanti unsur dari situ. Makanya yang terpenting adalah bagaimana proses polisi bisa mengembangkan, menyelidiki tentunya, dan bisa mendalami kasus ini sebenarnya ada apa dibalikin semua. Karena kalau kita lihat dari video yang viral itu terlihat jelas bahwa adanya konflik rumah tangga yang cukup krodit ya, cukup berat ya. Nah, ini kenapa anak kandungnya yang besar itu begitu ditarik sama ibu kandungnya itu dia menolak, histeris, bukan malah mau ke ibu kandung tapi malah lari ke bapak. Nah, itu apakah ada unsur fisikis di situ? Tentunya KPAI juga bisa dilibatkan untuk hal ini. Seperti apa keadaan anak tersebut? Karena bisa dilihat dari fisikis ya. Tentunya dia ada traumatis, ada seperti apa ya. Sehingga itu yang harus kita semua dalamin. Karena kasus ini jarang-jarang terjadi nih. Pelakor ngambil suami dan anaknya. Ini ya pelajaran banget buat kita perempuan-perempuan yang kalau misalnya kita tuh terlibat dalam suatu hubungan rumah tangga. Walaupun niatnya gitu kan kita membantu anak-anaknya nih supaya mendapatkan kasih sayang dan segala macam, menurut gua lo sendiri itu harus tahu batasan. Lo harus tahu bagaimana posisi lo. Lo hanya orang luar doang gitu kan. Mereka masih punya ibu yang lengkap. Tahu batasan lu, ini masih pria yang punya istri gitu kan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan sampai membuat keluarganya itu jauh gara-gara diri lo. Karena mau bagaimanapun yang menurut gue gitu kan, yang namanya menikah itu sudah pernah ada ikatan gitu kan di depan Tuhan juga. Jadi kalau misalnya lo masuk ke dalam situ, ya itu adalah kesalahan lo gitu, mau bagaimanapun ceritanya. Tapi ya balik lagi, ini kan point of view gue doang, dan juga gue tidak mempermasalahkan masalah ini sebenarnya, tapi lebih kepada pelajaran buat kita semua gitu loh. Perempuan-perempuan kalau misalnya masuk ke dalam lingkungan keluarga orang gitu ya, lo harus menempatkan diri lo secara yang baik juga gitu loh. Jangan sampai lo juga mengintimidasi istri sahnya.
Isu perselingkuhan pedangdut Tisha Erni dengan Aden Wong, suami Ami WNA Korea, masih menjadi sorotan publik. Apalagi Tisha Erni yang diduga sebagai orang ketiga ikut membantu Aden Wong memisahkan Ami dengan ketiga anaknya, terutama bayinya yang masih membutuhkan ASI. Menurut pengacara Togar Situmorang, keterlibatan Tisha Erni dalam kisru rumah tangga Aden Wong dan Ami ini bisa membuatnya dijerat pasal berlapis. Togar Situmorang mengatakan Ami bisa melaporkan Tisha Erni dengan pasal pencurian anak, pasal menghalang-halangi ibu kandung memberikan ASI, perzinahan hingga provokator. Karena dalam video yang beredar di media sosial, Tisha Erni terlihat menggendong bayi Ami dan tidak membiarkan. Karena dalam video yang beredar di media sosial, Tisha Erni terlihat menggendong bayi Ami dan tidak membiarkan pihak dari istri Aden Wong mengambil atau menyentuh anaknya tersebut. Bahkan, Tisha Erni justru menghindar ketika Ami berusaha mengejarnya untuk melihat dan mendapatkan anaknya tersebut di rumah sakit. Tisha Erni atau penyanyi dangdut ini bisa dilakukan dengan pasal berlapis terkait pencurian anak, pasal menghalang-halangi ibu kandung memberikan ASI eksklusifnya, perzinahan dan dugaan provokator, kata Togar Situmorang dilansir dari YouTube Rabu 13 Maret 2024. Jika Tisha Erni dijerat pasal berlapis tersebut, Togar Situmorang mengatakan pedangdut yang pernah digosipkan dengan Sule itu bisa terancam hukum penjara yang cukup lama. Jika terbukti ini ancamannya lumayan tinggi, di atas 10 tahun penjara, ujarnya. Di samping itu, Togar Situmorang berharap pihak kepolisian bisa memberikan perlindungan terhadap hak-hak Ami sebagai WNA Korea. Dalam hal ini, pihak kepolisian bisa secara komprehensif melindungi hak-hak warga negara asing, terutama ini adalah warga negara Korea, kata Togar Situmorang. Apalagi Ami juga seorang ibu yang posisinya sudah lemah secara keuangan dan dipisahkan oleh anak-anaknya. Dia seorang ibu punya anak di mana harga dirinya sudah terkoyak karena diduga suaminya selingkuh. Posisi hari ini sang ibu tidak berdaya secara keuangan, lanjutnya.